Halo sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sahabat semuanya pada malam hari ini? Semoga kita semua sehat, dimurahkan rezekinya, dan semoga kita semua jadi orang sukses. Pada malam hari ini, saya lagi berada di KP Kota Raya, Sulawesi Tengah, bertemu dengan Bang Jack. Bang Jack ini dari Gorontalo ya. Iya, Gorontalo. Dia sedang akan kerja di KP Kota Raya. Saya akan bertanya kepada beliau bagaimana cewek zaman sekarang. Kalau menurut Bang Jack bagaimana gitu. Soalnya banyak pertanyaan-pertanyaan masalah yang terjadi di zaman sekarang ini, kasus perceraian, bahkan mengorbankan anak. Bagaimana? Oke. Silakan. Untuk masalah cewek ya. Kalau untuk masalah cewek di zaman sekarang itu menurut saya gampang dapat cewek. Cuman yang susahnya itu mendapatkan yang memang betul-betul pas, menerima kekurangan kita, kelebihan kita, apapun yang terjadi dengan kehidupan kita. Si ceweknya itu bisa menerima. Realitanya sekarang cewek-cewek itu kebanyakan ngincarnya materi tanpa sadar bahwa materi itu tidak bisa membeli kasih sayang, cinta. Itu nggak bisa didapat. Jadi kalau kita nanti memilih cewek, carilah cewek yang mau diajak susah. Kalau kita carinya cewek yang senang, nanti pas susahnya itu kita susah bergerak. Tentunya cewek manja, cewek hobi TikTok, semua itu susah, susah bang. Maksudnya tadi ada jawaban tadi dibilang, maksudnya cewek yang diajak susah itu diajak menderita. Padahal kalau saya melihat sendiri ya, cewek sekarang kan tidak mau diajak menderita. Maksudnya dia pinginnya hidup enak, serba mewah. Bagaimana maksudnya kira-kira untuk itu? menderita tidak, nggak ada cewek yang mau diajak menderita. Susah itu bukan berarti menderita, tapi mau menjalani sama-sama. Apapun yang terjadi dalam masalah hubungan, rumah tangga, entah itu pertemanan, apapun itu pasti ada masa-masa susahnya, masa sulit. Jadi itu yang harus kita jalani dengan perasaan sayang. Karena kalau cinta, untuk pacaran zaman sekarang ya, mengatakan cinta itu menurut saya hoax. Karena belum ada cinta yang keluar setelah pernikahan. Yang ada itu hanya sayang, gitu bang. Oke, ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman juga yang di YouTube juga menanyakan di saat mereka pacaran, mereka romantis, ketika menikah, menjalani rumah tangga, romantisnya hilang. Bahkan perempuan itu ingin di saat menikah itu ingin romantis. Kan kita kenal pada saat pacaran, kan namanya orang pacaran tidak memikirkan beban ke masa depan ya, mikirnya senangnya aja. Kalau menurut Bang Jack bagaimana? Apakah menurut pemikirannya Bang Jack bagaimana gitu maksudnya? Ya itu seperti yang saya bilang tadi, sebelum kita kenal itu harus dicari tahu dulu karakternya itu orangnya gimana, gitu. Hobinya seperti apa, dari kalangan kaya ataupun ekonominya lemah. Itu kebanyakan setelah menikah romantisnya hilang. Itu memang realita. Karena begini, sifatnya laki-laki pada saat pacaran itu awalnya hanya melihat bentuk fisiknya, cantiknya, bodinya, entah itu apa yang membuat jadi kelebihannya si cewek ini. Itu yang dilihat pertama laki-laki. Akhirnya si laki-lakinya terburu-buru untuk menikah. Nah, setelah menikah hilang cantiknya, bodinya jadi jelek, entah itu sudah punya anak apa, habis juga perasaannya. Itulah yang membuat hubungan itu jadi berantakan. Misalnya kalau kita masih pacaran itu benar-benar tulus ingin menikah karena ya ingin membina rumah tangga seumur hidup, itu akan dilewati. Jadi mau seburuk apapun pasangan kita, itu
akan Sama-sama. terlewati. Ya, artinya Tetap di sama-sama mata menerima. kita itu pasangan kita lah yang paling indah. Ya, Itu juga ada satu. Pada saat kita menikah, kurangilah melihat perempuan cantik di luar sana. Tundukkan, ya, biar nanti pandangan kita pas melihat pasangan kita itu cantik, indah. Gitu Bang. gitu Bang. Lagi pertanyaan ya. Bahkan masalah-masalah di dalam rumah tangga ini berbicara, kita langsung bicara menikah saja toh. Soalnya banyak kasus-kasus itu sudah yang dibilang tadi, kasus perceraian kan. Nah, masalah sedikit dibilang masalah besar. Nah, gitu. Bahkan mereka tidak terima gitu modelnya kan. Namanya itu dalam orang bilang kan biasanya ujian hidup tuh pasti ada kan. Kita itu hidup pasti akan diuji Iya, semua. betul. Biasanya Semua kan, yang hidup itu ya, pasti ada ujiannya. berarti apa yang menyebabkan semua itu biasanya? Atau apakah imannya lemah atau hal-hal lain? Itu modelnya. Gini, rumah tangga, terutama kan saya juga sudah pernah berumah tangga. Rumah tangga, bedanya kalau kita sudah berumah tangga sama status single atau pacaran, itu ujian rumah tangga itu lebih besar daripada kita sendirian ataupun kita pacaran. Ujiannya lebih besar. Contohnya, ujian yang paling besar di rumah tangga itu adalah yaitu kekurangan ekonomi. Iya, betul. Itu salah satu ujian pertama. Apalagi di awal-awal menikah, itu pasti kan ekonominya mulai lemah karena mungkin barusan selesai uangnya habis di biaya pernikahan ataupun beli rumah ataupun apalah itu. Jadi untuk antisipasinya itu ada kalanya, baiknya kita siapkan dulu usaha. Usaha sebelum kita menikah. Biar nantinya pada saat kita menikah, kita itu sudah punya usaha. Walaupun sekecil apapun usaha itu, tapi bisa menghidupi. Iya. Bisa menghidupi pasanganmu. Nanti kalau sudah punya anak, itu kan akan berproses, berkembang. Intinya perbanyak bersyukurlah. Dengan apa yang ujian yang datang, kecil maupun besar, kita harus syukuri. Betul. Karena setiap ujian itu pasti ada jalan keluarnya. Betul. Nah, itu jalan keluarnya itu yang kita cari. Jangan kalau istri marah, kita juga ikut marah. Betul. Kalau bisa istri marah itu kita peluk, kita sayang. Itu biar hubungannya itu lagi lebih harmonis. Ya. Gitu. Kan ada biasanya begini kan, seorang dalam rumah tangga yang menjalani rumah tangga ada mengalami masalah cekcok perang mulut, maksudnya itu kan udah hal biasa ya. Ketika si perempuan marah, laki-lakinya ingin menenangkan diri, keluar kan, dan perempuan itu bilang, istrinya itu bilang dia ingin menenangkan diri, tapi istrinya bilang menghindar dari masalah, bahwa kalau suaminya keluar tidak menyelesaikan masalah. Nah, kan beda-beda menyelesaikan masalah, menenangkan diri maksudnya mengatasi sebuah masalah itu kan beda-beda. Kalau menurut Bang Jack bagaimana gitu? Kalau menurut saya untuk sikap lelakinya ya yang keluar untuk menenangkan diri itu sudah termaksud salah satu keputusan yang bijak. Untuk si pasangannya pola pikirnya, oh suami saya keluar karena lari dari masalah, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Nanti penyelesaiannya ketika suaminya pulang atau pasangannya pulang itu nanti bisa dijelaskan dengan cara yang lembut. Itu yang dikhawatirkan, itu kedua-duanya ini keras kepala itu. Karena kita yang lebih paham tentang pasangan kita dibandingkan orang lain. Oke Bang Jack,
itu penyampaian pada hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, terima kasih. Dan untuk teman-teman dan sahabat semuanya yang baru menonton channel gua, yang baru datang, yang baru melihat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan video terbaru yang saya akan update berikutnya. Salam solidaritas, sampai jumpa di video berikutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Thank you. Enjoy your life. Mana kameranya ini? Astaga.